Kali ini kita akan terbang menuju Semarang untuk bertemu dengan Afra, salah seorang anak sekolah minggu di gereja GKKD Revival Semarang. Afra punya sebuah cerita yang luar biasa yang ingin ia sampaikan. Apa ya kira-kira ceritanya? Yuk langsung kita sapa. Halo teman-teman, namaku Afra, umurku 8 tahun. Afra adalah anak yang riang dan senang bermain bersama teman-temannya. Sampai suatu ketika, pandemi COVID-19 mulai menyerang keluarganya dan merenggut sukacita Afra. Awal Mei, ayahnya Afra kena COVID. Setelah diperiksa, di tracing, Afra ketahuan kalau dia positif. Karena Afra sering tidur dengan ayahnya. Karena ayahnya ikut ada fasilitas ke rumah dinas, jadi Afra karena dia tidak bergejala, dia harus isolasi mandiri di rumah. Aku sedih kenapa aku doang kena COVID, padahal kan di kamar ada kakak sama Johan, kok aku yang kena COVID. Dan yang membuat Afra tambah sedih adalah ketika 3 kali tes rapid, dia masih tetap dinyatakan positif. Padahal dia adalah anak yang ceria, yang senang bermain di luar. Tetapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena dia harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Melihat kondisi itu, Ibu Afra tidak tinggal diam. Ibu Afra tergerak untuk memutar kembali salah satu video kisah Alkitab dari Superbook yang pernah dibagikan oleh guru sekolah minggu Afra. Dan untuk menumbuhkan semangat Afra, saya mengingatkan dia untuk melihat tontonan Ayub. Di situ Tuhan mengizinkan dia kehilangan semuanya, bahkan kesehatannya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap setia kepada Tuhan. Dan mama mengajakku berdoa. Dan puji Tuhan, setelah 14 hari dan tes rapid untuk yang keempat kalinya, Afra dinyatakan negatif. Pas aku tahu aku sembuh, aku senang banget kayak Ayub yang diberi kesembuhan sama Tuhan. Dan saya bersyukur setelah 14 hari, Afra dinyatakan sembuh. Saat yang bersamaan juga, ayahnya juga sembuh. Karena Superbook, aku tahu kisah-kisah tentang Ayub. Ku tak takut, ku tak khawatir. Ku lawan dalam nama Yesus. Ku bisa, ku beri yang terbaik. Yesus mampukan ku. Kananda lagi ngapain ya? Oh, di sini. Kananda, Oi, kamu lagi ngapain sih? nyusun puzzle Kak, susah banget. Oh iya, puzzle banyak banget ya? Iya. Susah banget? Sesusah itu kah? Iya. Nah biasa kan puzzle gini ada gambar petunjuknya. Mana gambar petunjuknya? Tuh. Lah, kok nggak dipakai sih? Gak mau, aku kan bisa tanpa petunjuk. Ya, wajar aja tuh. Salah tuh, ini bukan di sini no. Salah. Kok nggak dipakai sih Kananda? Gambar petunjuk ini kan ada untuk ngebantu Kananda buat nyusun ini. Oh gitu. Tuh coba deh benerin lagi deh. Ini salah Aku nih coba posisinya. pakai dia deh. Tuh coba lihat. Coba. Nah, ya. Ayo adik-adik bantuin Kananda supaya dia bisa menyusun puzzle-nya. Nah, jadi lebih gampang kan? Iya gampang banget kalau aku melihat ini. Wah, ya udah deh. Kalau begitu kita mulai aja nih, adik-adik kita udah pada nungguin. Oh iya. Sekolah minggunya. Kita sapa dulu. Ayo. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Super Bowl.
banget menyapa kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya udah kalian Wah. yuk kita mulai aja ya. Ayo Kak, sebelum kita mulai kan Anda buka dalam doa. Oke. Ayo Kak Mari Anda. kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu. Hari ini kami bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala
Yesus hidup dalammu. Mengasihi lebih sungguh. Thank you Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Yes Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyi dari awal dengan penuh hati, kita katakan mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Amin Tuhan Yesus. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kak Daniel. Yes, I am. Hari ini What's up? kita akan belajar tentang apa sih? Today kita akan belajar dari 3 tokoh di Alkitab yang mereka dibuang ke dalam api, tapi mereka tidak terluka sama sekali. Itu kan kisah tentang sahabat-sahabat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, kamu tahu. Memang kamu pintar kan Anda. Wow, nah adik-adik juga pasti tahu itu kisahnya ya. Ya dong. Nah, buat adik-adik yang lain, kira-kira kalian tahu nggak kenapa kira-kira mereka harus dibuang ke dalam api? Apakah mereka melakukan kesalahan yang fatal sekali? Wah, Apa ya kira-kira? penasaran nggak? Penasaran. Adik-adik penasaran nggak? Kita sama-sama belajar yuk dari Yuk. mereka yuk. Yuk kita saksikan yuk. Lihatlah ciptaanku yang mulia. Dia mengawasi seluruh negeri Babylon. Tuanku, upacara sudah siap. Bagus sekali. Hari ini semuanya akan sujud di kaki patungku. Wow, keren sekali. Luar biasa. Dan kelihatannya dari emas. Ya Joy, emas murni.
Tapi ya itu, hanya logam. Allah kita pencipta segalanya, bahkan emas di patung itu. Waktu kita berdoa, Dia mendengar dan menjawab karena Dia nyata. Jadi kalau itu tidak hidup, apa bahayanya sujud? Karena hanya Allah kita yang layak disembah dan tidak menyembah kepada Allah lain. Tapi kalau tidak sujud, Raja melihatnya sebagai pemberontakan terhadap otoritasnya. Keputusan yang sulit. Kenapa? Lakukan saja yang kalian mau. Kalau kita melawan Raja, maka kita akan dilempar ke tungku api. Dip! Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, Maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus.
Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang? Dan kami telah membuat perubahan. Itu dia Superbook kita hari ini. Gimana? Kan Anda seru banget ya? Seru banget dong. Nah, sebelum kita bahas tentang Superbook hari ini, Kak Daniel pengen nanya apa hal yang kalian dapat dari kisah hari ini. Kalian boleh tulis dong di kolom chat. Apa yang kalian pelajari adik-adik? Kak Daniel, aku mau nanya deh. Ya, kenapa kan Anda? Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu setaat itu? Bahkan mereka itu merelakan dirinya untuk dibakar di api yang menyala-nyala. Nah, buat Kananda dan juga adik-adik, Kak Daniel bisa simpulkan lewat satu poin. Apa tuh? Yaitu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego percaya bahwa taat sama Tuhan selalu benar. Wah. Nah, mungkin Kananda juga adik-adik masih bingung nih. Apa sih artinya, Kak? Taat sama Tuhan itu selalu benar? Iya. Gini deh. Tadi kan Kananda lagi main puzzle-puzzlean nih. Nih ada puzzle-nya sekarang di depan kita. Tadi waktu Kananda mencoba susun puzzle yang berantakan ini tanpa gambar petunjuk, susah nggak? Susah banget, makanya aku nggak selesai-selesai. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa kan, susah karena Kananda nggak pakai gambar petunjuknya. Iya. Tapi waktu Kananda pakai gambar petunjuknya yang udah jadi begini, jadi gampang nggak nyusunnya? Jadi gampang banget, aku jadi tahu gambaran besarnya itu seperti apa. Jadi aku udah tahu nih, ini harus kemana gitu. Nah, ini nih, sama halnya seperti hidup kita kan Anda. Gambar petunjuk ini itu ibarat kata rencana Tuhan buat kita. Tuhan Yesus yang udah ciptain kita, dia tahu banget apa yang jadi masa depan kita, apa yang jadi kehidupan kita selanjutnya. Karena dia yang udah rencanain hidup kita, dia yang udah gambar hidup kita semua, anak-anaknya. Nah, ini puzzle-puzzle yang berantakan ini ibarat kata hidup kita. Ya, waktu ini berantakan kita masih belum tahu. Nanti aku sekolah di mana ya? Masa depanku seperti apa ya? Kita nggak tahu karena masih berantakan. Dan waktu kita coba untuk susun dengan pemikiran kita, susah nggak? Susah. Waktu kita nggak taat untuk ngelihat gambaran Tuhan akan hidup kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak mau lihat gambaran Tuhan buat hidup kita. Kita nggak mau baca firman Tuhan, jadi ya susah. Tapi, nih sekarang Kak Daniel akan coba susun ya. Waktu Kak Daniel coba untuk lihat gambar aslinya, Kak Daniel lihat gambar petunjuknya, Kak Daniel coba susun ya. Oke. Apakah Kak Daniel bisa? Nah, udah kesusun kan dengan cepat? Iya. Nah, ini tuh sama seperti hidup kita, Kak. Waktu kita mau ikut sama maunya Tuhan, kita mau taat sama maunya Tuhan, maka itu adalah pilihan yang tepat. Betul. Dan itu adalah pilihan yang benar untuk kita lakukan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka memilih taat, walaupun mereka belum mengerti, tapi mereka tetap taat sama Tuhan. Lihat,
nama Tuhan dimuliakan. Mereka walaupun belum mengerti tapi akhirnya mereka paham bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka itu mendatangkan kebaikan buat mereka. Wow, sekarang aku jadi ngerti nih Kak Daniel, saat kita taat sama Tuhan, berarti rancangan Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan terjadi. Betul banget. Walaupun kadang-kadang akan ada banyak godaan Kak Nanda yang bilang udah nggak apa-apa nyontek, udah nggak apa-apa ngelawan mama papa, udah nggak apa-apa nggak usah ngelakukan kebaikan. Akan ada banyak godaan yang buat kita jauh dari rencananya Tuhan. Tapi ingat lagi, waktu kita memilih taat sama Tuhan Yesus, itu akan selalu benar. Itu akan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Yeay, berarti kita itu harus terus melakukan apa yang Tuhan mau ya? Betul, seperti apa yang udah Tuhan gambarkan buat hidup kita. Yeay. Sekarang Kak Daniel juga punya kesaksian nih, yang keren banget dari salah satu anak Superbook. Dia ini memilih untuk taat, walaupun lingkungannya bilang bahwa dia harus nggak usah taat aja deh. Tapi dia memilih untuk taat. Dan tahu nggak, waktu dia memilih untuk taat, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Wow, siapa tuh Kak, gimana Ada kisahnya? Aku kesaksiannya. penasaran banget. Kita lihat bareng-bareng yuk. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ini dia kesaksiannya. Roma 12 ayat 17. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik untuk orang lain. Dalam kesehariannya di rumah, Giselle adalah anak yang ceria dan mudah bergaul. Tetapi di kelas, ia sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari beberapa temannya. Hal ini tentu sangat mengganggunya setiap kali berada di kelas. Mereka kayak mengucilkan saya, nggak mau berteman. Jadi contohnya waktu itu aku pernah disuruh bagiin buku ke teman-teman. Nah merekanya kayak iri, mereka nggak suka kalau aku disuruh sama bapak ibu guru di sekolah. Saya waktu itu udah usaha untuk mencoba ngobrol sama mereka, tapi mereka malah menghindar. Perlakuan teman-temannya ini sempat membuat Giselle menjadi sangat kesal, dan ia memutuskan untuk tidak peduli dan mengabaikan mereka. Keselnya sama mereka itu kenapa mereka musuhin aku tanpa ada alasan. Daripada disakiti, mending aku main sama teman yang lain. Selama 6 bulan lebih, Superbook hadir di sekolah minggu GBI Mawar Saron. Dari pelajaran kisah Daniel, Giselle melihat bagaimana Tuhan menjadi pembela bagi Daniel di saat Daniel menghadapi masalah yang besar. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Aku mau seperti Daniel, karena Daniel tuh rajin berdoa, taat kepada Tuhan. Melalui kisah Daniel yang diceritakan oleh Giselle, yang dia tonton lewat Superbook, dia lebih memaafkan, lebih mengampuni teman-teman yang menyakiti dia walaupun dia tidak bersalah. Dari pelajaran tentang Daniel di sekolah minggu, Giselle akhirnya mengerti kenapa ia harus memaafkan teman-temannya dan harus berdoa bagi mereka. Daripada aku membalas kejahatan dengan kejahatan, lebih baik aku memaafkan mereka dan mengasihi mereka. Ya udah, aku berdoa, Tuhan bantu saya untuk mereka untuk bisa berteman lagi dengan saya. Semenjak saya berdoa sama Tuhan, udah hilang rasa keselnya. Jadi udah baik-baik aja. Jadi ya udah aku diemin aja, datang ke sekolah, ikutin pelajaran. Setelah beberapa bulan berlalu, lewat doa dan perubahan sikap yang Giselle tunjukkan, perlahan-lahan sikap teman-teman Giselle pun berubah. Waktu itu di jam olahraga, mereka minta maaf, bisa minta maaf ya, terus ya udah, aku bilang iya. Aku senang banget doaku dijawab sama Tuhan. Jadi aku sama temanku udah berteman lagi, tidak bermusuhan lagi. Terus saya jadi makin akrab sama teman saya di sekolah. Terima kasih Superbook, dari kisah Daniel, aku jadi lebih memaafkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, supaya adik-adik selalu ingat yang kita pelajari hari ini, kita mau super kebenaran. Makanya adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri semuanya adik-adik. Udah berdiri, yuk berdiri semuanya. Ya, ayo. Belum semua, ayo. Ayo, kita nggak akan mulai kalau adik-adik masih duduk. Udah semua, Pak. Oke, ya, lanjut. Kita mau super kebenaran ya. Super 1, 2, 3. Super kebenaran. Taat kepada Tuhan, akan selalu mengucap ya benar. Wah. Gitu gerakannya. Oke, Kak. Ayo, Kak. Taat kepada Tuhan akan selalu benar. Gitu ya kata-katanya. Oke. Wow.
Ya, siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Taat kepada Tuhan akan selalu benar. Yeay. Nah, kalau sudah super kebenaran berarti ada super ayat. sekali. Kita berarti ambil. Ambil apa? Alkitab. Oh, betul. Ambil Alkitab. Kak Daniel hari ini pintar sekali. Di kotak rahasia kita. Wow. Firman Tuhan ada di sini kan ada? Dari mana Kak? Hari ini super ayat kita dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus. Ayo Kak Daniel tahu nggak Yakobus di mana? Nih, kamu ini ngetes aku ya. Untung aja aku tahu cepat. Yakobus 1 ayat 12. Siapa yang udah dapat angkat tangan? Aku. Oke, kita baca bareng-bareng ya, perlahan-lahan. Yuk. Siap ya, semuanya udah dapet kan? 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wah, puji Tuhan, diingat ya. Super kebenarannya tadi apa Kak? Taat kepada Tuhan akan selalu benar. Dan super ayatnya tadi di Yakobus 1 ayat 12. Diingat ya adik-adik. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Saatnya sejarah Alkitab. Nah, buat adik-adik semua, sebelum kita belajar sejarah Alkitab lebih dalam, Kak Daniel sama Kak Nanda mau ajak kalian untuk kita sama-sama bermain kuis. Siapa yang mau main kuis boleh dilambaikan tangannya.
Sambil lompat-lompat. Wah, semangat semua nih Kak Nanda. Iya dong. Anak-anak Superbook udah pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ini sebenarnya gampang banget. Gampang banget. Ya oke, kita mulai Kak. Kuis yang pertama. Pertanyaan pertama adalah tertulis di kitab mana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Yo, kan anak kasih waktu 5 detik. 5, 4, ditulis. 3, 2, 1. Jawabannya apa adik-adik? Yang tahu jawabannya diteriakin. Jawabannya apa? Betul sekali. Jawabannya adalah di kitab Daniel. Boleh tahu nggak siapa yang benar? Siapa yang benar? Wah, banyak ya Kak Daniel. Wah, luar biasa. Pertanyaan pertama masih gampang. Ya. Pertanyaan kedua agak sedikit lebih sulit ya. Oke. Konsentrasi. Pertanyaan yang kedua adalah alat-alat musik apakah yang dimainkan oleh para pemusik ketika orang-orang datang menyembah patung Nebukadnezar? Apa ya? Kak Daniel sama Kak Nanda kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Yang tahu tulis di kolom chat. Dan jawabannya adalah kecapi, seruling, dan gambus. Iya. Wah, siapa yang benar lagi? Wah, agak sedikit yang benar ya. Wah, sepertinya sudah mulai sulit Kak Daniel. Oke. Sekarang harap pertanyaan ketiga berarti level kesulitannya itu menaik. Meningkat ya, oke. Oke, pertanyaan ketiga Konsentrasi. adalah siapa nama asli dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayo, siapa yang tahu? Aku sendiri lupa Kak, tunggu aku ingat-ingat dulu. Siapa yang nama? Mode Genius dulu. Dan jawabannya adalah, Kak Nanda kasih tahu. Kasih dulu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. wow, siapa yang benar? Wah, siapa lebih sedikit ya. Tiga-tiganya menang dapat 300. 300 poin. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Tapi Kak Nanda, kayaknya adik-adik kita ada beberapa anak yang masih bingung-bingung sama jawabannya. Ya udah, nggak apa-apa, jangan bersedih. Gimana kalau kita ajakin mereka untuk nonton sejarah Alkitab? Menarik. Yang salah tadi diperhatiin ya. Iya. Mudah-mudahan nanti jadi tahu dan ingat. Ayo kita saksikan. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktumu sudah habis. Lempar mereka ke api! Wow, panas sekali petualangan ini. Aku keringatan mengingat kejadian itu. Emang robot bisa keringatan? Ngomong-ngomong, Sadrak, Mesah, dan Abednego diuji dalam perapian yang menyala. Apa ya yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka di Babel? Hai, aku Joy. Raja Nebukadnezar memimpin Babel 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dia sangat dikenal karena kemenangan pasukannya. Prasasti ini dinamakan Tawarik Babel, menceritakan bagaimana Nebukadnezar mengalahkan pasukan Mesir dan bagaimana dia menyerang Yerusalem setelahnya. Kerajaan Babel mencapai puncak ketika di bawah pemerintahan Nebukadnezar, dan dia berharap supaya ibu kotanya Babel menjadi yang paling kuat di dunia. Di prasasti ini, Nebukadnezar menyombongkan bangunan yang dibuat untuk menyembah dewanya. Katanya, "Akulah Nebukadnezar, Raja Babel, pangeran yang agung, kesayangan Dewa Marduk." Orang Babel menyempurnakan cara membuat batu dengan perapian, membuat batu yang lebih kuat daripada batu bata biasa. Ini adalah salah satu batu yang dibuat di zaman itu, diberi cap nama Raja Nebukadnezar. Lebih dari 14 juta bata seperti ini dibuat semasa raja membangun pemerintahannya. Babel adalah kota yang indah. Nabi Yesaya berkata, Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah. Sejarawan Yunani Herodotus mengunjungi Babel dan menggambarkan kota itu memiliki 250 menara pertahanan dan jembatan yang menyeberangi sungai Efrat yang didesain khusus supaya bisa diputuskan ketika kota diserang. Tembok pertahanan yang cukup lebar untuk 2 pasukan kuda melintas bersamaan di atas temboknya. Sadrak, Mesak, dan Abednego bekerja di istana Nebukadnezar.
Ini adalah gerbang ke istana. Raja membuat setiap bagian istananya dengan sangat indah. Di antara bangunan-bangunan buatannya, yang paling luar biasa adalah gerbang Istar dan gerbang adat. Dua gerbang ini adalah jalan utama untuk masuk kota. Di antara tahun 1899 dan 1917, tim arkeolog menemukan gerbang Istar dan sebagian gerbang adat di negara Irak masa kini. Gerbangnya dipindahkan ke Museum Berlin. Tingginya 14 meter dengan lebar 30 meter. Apa kalian lihat indahnya bata yang berkilau biru terang itu? Gerbang Istar dihiasi dengan gambar hewan kuno seperti naga dan aurok. Aurok adalah hewan yang kelihatan seperti banteng. Di lempengan kuneiform, Raja Nebukadnezar menggambarkan bangunan yang luar biasa. Isinya, aku letakkan di atas gerbang, banteng yang kuat, juga ular mengerikan yang siap menyerang. Bayangkan betapa luar biasanya jika kita bisa berdiri di bawah gerbang raksasa ini, melihat naga dan aurok. Melalui gerbang itu ada gerbang adat. Jalur pertahanan ini lebarnya 18 meter. Disebut juga Ai-Burshab, yang artinya musuh tak pernah lewat. Tembok sepanjang jalan dihiasi dengan singa-singa yang ganas. Jelas, Raja Nebukadnezar ingin semua orang memuja dan takut padanya. Hari ini semuanya akan sujud di kaki patungku. Ayo kita uji apa yang kalian ingat dari petualangan kita bersama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ingat alat musik apa yang digunakan para pemusik ketika orang-orang menyembah patung? Mana yang benar dari 3 alat musik di bawah ini? A. Harpa, piano, gambang. B. Akordion, gitar, dan drum. C. Sitar, trompet, dan trombon. Atau D. Seruling, kecapi, dan gambus. Jawaban yang benar adalah D. Seruling, kecapi, dan gambus. Wah, koleksi alat musik yang lumayan banyak. Semua itu digunakan untuk berbagai perayaan, terutama saat upacara penyembahan. Sitar, harpa, dan suling awalnya berasal dari Yunani. Nama dari pemusik Yunani dan alatnya ditulis di Kitab Babel yang ditulis jauh sebelum masa Nebukadnezar. Ini memberitahu kita bahwa bangsa lain juga tinggal di Babel. Pertanyaan selanjutnya, apa nama kitab yang menceritakan kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego? A. Injil Lukas. B. Yeremia. C. Daniel. Atau D. 2 Raja-Raja. Jawaban yang benar adalah C. Daniel. Daniel adalah anak muda ketika dia dibawa ke Babel. Karena perkenan dan kuasa Allah, dia menjadi penasihat raja dan memiliki kekuasaan di Babel. Daniel adalah orang yang Raja Darius perintahkan dimasukkan ke gua singa. Dia juga yang menulis kitab Daniel, yang di dalamnya ada kisah 3 sahabatnya dan perapian yang menyala. Ketika Raja Nebukadnezar berperang di Mesir, dia juga berperang melawan Yerusalem dan menang. Karena kemenangannya, dia memerintahkan orang-orang muda dibawa ke Babel untuk melayani dia. Ukiran kuno ini menunjukkan orang-orang Yerusalem dibawa ke pembuangan di Babel. Nabi Yesaya menubuatkan ini akan terjadi ketika dia memperingatkan Raja Hizkia. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Para orang muda kemudian diberikan nama Babel. Hai, aku Mesah. Nama asli Mesah adalah Misael, yang artinya yang serupa seperti Allah. Nama barunya menjadi Mesak, yang artinya dia yang serupa dengan aku atau Dewa Bulan. Ini Sadrak. Nama asli Sadrak adalah Hanania, yang artinya Allah yang pemurah. Sedangkan Sadrak artinya perintah Dewa Aku. Dan ini Abednego. Kalau Abednego, nama aslinya Azaria, yang artinya yang ditolong Allah. Abednego artinya hamba Dewa Nebo, dewa utama orang Babel. Nama baru mereka menggambarkan Dewa Babel dan bertujuan untuk mengingatkan orang-orang muda yang sudah menjadi bagian dari rakyat yang tidak menyembah Allah yang benar. Orang Babel punya banyak Allah dan kadang mereka membuat patung yang mewakili dewa mereka.
Mereka percaya dewa ada di dalam patung, jadi mereka menyembah patung. Ini adalah ukiran dewa matahari Marduk yang mengejar dewa yang lebih lemah, Tiamat. Allah jelas melarang praktek membuat dan menyembah Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau di bumi di bawah. Patung Nebukadnezar sepertinya dibuat untuk menyembah Allah mereka, Nabu, yang diambil dari nama depan Nebukadnezar. Dia ingin Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Allah lain. Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Meskipun diancam mati, mereka tahu kalau menaati Allah adalah hal yang paling benar. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Raja Nebukadnezar sangat berkuasa dan menakutkan, tapi orang-orang muda itu tidak lupa Allah yang benar yang mereka sembah. Lempar mereka ke api! Mesak, Sadrak, dan Abednego benar. Allah sangat berkuasa dan menyelamatkan. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Raja Nebukadnezar yang membangun kota Babel yang luar biasa akhirnya menyadari siapa sesungguhnya sumber keindahan yang menakjubkan. Super ayat kita hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Waktu kita sudah habis hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Ingat, Tuhan sanggup menyelamatkanmu. Wow, begitu Kak Daniel. Seru banget ya belajar Alkitab bersama Superbook. Ada? Jelas banget. Wow, adik-adik semua gimana kalian diberkati? Wow, semuanya diberkati ya. Seru banget belajar firman Tuhan. So, pastikan kalian gak absen untuk ikut sekolah minggu. Bersama Superbook setiap minggunya. Nah, ada informasi lagi nih kan Anda ngomong-ngomong. Apa tuh? Informasi yang sangat harus adik-adik dan kakak-kakak dan mama-papa semua tahu. Apa? Informasinya adalah Superbook Season 4 segera hadir di bulan Oktober ini. Wow! Akan banyak kisah-kisah seru kan Anda di Season 4. Pasti banget. Wow, so pastikan papa mama kakak guru sekolah minggu nantikan Superbook Season 4 hadir di gereja kalian. Yeay. Buat papa mama yang belum tahu gimana trailernya Superbook Season 4, yuk kita sama-sama lihat trailernya. Ini seru banget. Persiapkan dirimu dalam 13 episode terbaru. Pukul mereka. Tidak, mereka tidak melakukan kesalahan. Yang membawa kalian dalam petualangan luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aku perintahkan kau keluar dari anak. Belajar dan mengenal tokoh-tokoh Alkitab bersama Chris, Joy, dan Gizmo dalam petualangan Superbook musim keempat. Jangan lewatkan Superbook musim keempat. Mulai Oktober ini, hadir di gereja kalian. Oke adik-adik, sekarang kita mau membuat prakarya. Nah, prakarya kita hari ini adalah karena kita lagi ngomongin soal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kita mau membuat perapian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah alat mewarnai, karena Anda di sini pakai krayon. Kalau adik-adik punyanya pensil warna atau spidol juga nggak apa-apa. Terus ada piring kertas, dua lembar. Lalu ada gunting. Terus ada lem. Dan juga ada paperclip.
Nah, terakhir kita butuh gambar seperti ini. Nah, gambar ini itu adik-adik bisa dapatkan di link yang ada di bawah sini ya. Oke? Nah, sekarang yang pertama adalah kita akan mewarnai dulu gambar ini. Bebas ya kalian mau warnainya seperti apa. Kita warnai ya adik-adik. Nah, Kananda udah jadi nih. Jadinya seperti ini yang Kananda. Woi, jatuh. Nih tuh, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama dengan malaikat Tuhan. Nah, kalau sudah tadi piring kertas ini kita taruh lagi di tengah. Kita geserkan alat mewarnainya. Lalu kita akan tempel gambar ini di piring kertas di tengahnya. Pakai lem. Oke. Kalau udah kasih lemnya, kita tempel di bagian tengah. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tirainya dari piring kertas yang satu lagi. Jadi piring ini yang satu lagi ini akan kita bagi dua. Pakai gunting, hati-hati ya pakai guntingnya. Kalau adik-adik masih kecil, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mengguntingkan piring kertasnya. Kita potong jadi dua, nanti jadinya seperti ini. Set. Set. Nah, kalau sudah kita taruh di bagian depannya. Nih, seperti ini. Kan ini bagian dalamnya. Terus kita taruh ini satu di sini, satu lagi di sini. Nah, supaya dia bisa bergerak-bergerak seperti ini nanti. Set, set gitu. Kita tahan pakai paper clip di bagian bawahnya. Tahan seperti ini. Satu lagi. Tahan juga seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kayak gini. Nanti kalau udah bisa berarti set. Wah, ternyata di dalamnya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego dan malaikat. Nah, prakarya kita hari ini adalah membuat perapian Sadrak, Mesak, Abednego sudah selesai. Woo! Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalau kalian sudah membuat prakarya ini, kalian bisa foto. Terus jangan lupa juga buat di post ke sosial media kalian. Dan jangan lupa buat tag ke @superbook_Indonesia. Karena Anda tunggu ya prakaryanya. Wah, kerasa Kak Daniel ibadah kita udah mau selesai. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak Nanda, Kak Daniel, dan semua tim Superbook, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang di sebelah sini. Betul banget, terima kasih. Nah, buat semua papa mama juga dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang ingin tahu nih bagaimana sih cara kita bersama-sama bisa memuridkan jutaan anak di Indonesia. Papa mama tinggal klik link yang ada di bawah ini. Di situ ada informasi detail tentang bagaimana kita bisa bersama-sama untuk melayani banyak anak di Indonesia. Yeay, dan Kananda juga mau ajak adik-adik semua buat subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Yes. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru yang akan kita kasih. Dan Kananda juga mau ajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak untuk follow Facebooknya Superbook Indonesia. Karena di situ ada banyak sekali artikel-artikel yang akan memberkati papa, mama, dan juga ada Superbook Show. Wow, seru banget ya. So Iya. pastikan papa mama dan juga guru-guru sekolah minggu follow Superbook Indonesia. Ya. Dan selain Superbook Show ada juga Superbook Club. Wow. Itu juga rame banget. Seru banget ya, Kak. Makanya adik-adik habis sekolah minggu kalian bisa nonton Superbook Club, oke?
Yes, mantap. Yang udah nonton, luar biasa. Jangan lupa di-share juga sama teman-temannya ya, Kak ya. Wow, oke deh Kak. Kalau gitu kita akhiri ibadah kita ini. Tapi sebelumnya kita bersatu dulu dalam doa. Siap? Siap. Kan Anda siap? Kita lipat tangan yuk adik-adik semuanya. Kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Daniel ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget kami bisa ibadah. Kami bersyukur banget kami bisa beribadah. Dan dengerin firman Tuhan. Dan dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Mampukan kami. Mampukan kami. Untuk terus jadi anak-anak Tuhan yang taat. Untuk terus jadi anak-anak Tuhan yang taat. Jadi anak-anak Tuhan yang mau turut kehendak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang turut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami dan ajarkan kami. Ingatkan kami dan ajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.